Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Mudah Matematika bersama Pak Lutfi. Kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Kita lihat gambar berikut. Di sini ada gambar bendera dan nama negara. Nah, di sini terkait dengan relasi. Kalau kita tahu bendera yang merah putih berarti itu bendera Indonesia. Karena sudah menciri khaskan. Bendera yang ada bintang di tengahnya berwarna merah, latar belakang berwarna merah yaitu negara Vietnam, dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa ada hubungannya antara bentuk bendera atau warna bendera dengan nama negara tersebut. Nah, berarti pengertian relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya. Ya, jadi relasi itu adalah hubungan. Ini contohnya. Ada himpunan A, di situ ada Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Sedangkan himpunan B adalah IPS, Kesenian, Keterampilan Olahraga, Matematika, IPA, Bahasa Inggris. Nah, kedua himpunan ini bisa kita hubungkan dengan perantara kata pelajaran yang disukai, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada relasinya atau tidak ada perantaranya atau tidak ada hubungannya, tidak ada penghubungnya, maka cuma tertulis Buyung IPS, Doni keterampilan dan seterusnya. Tapi ketika ada nama relasinya, maka kalimatnya menjadi lebih baik. Buyung pelajaran yang disukainya IPS. Doni pelajaran yang disukainya kesenian, keterampilan dan seterusnya, gitu ya. Berikut juga dengan yang contoh yang lainnya ya. Contohnya ini. Kurang dari himpunan A kurang dari himpunan B. Berarti 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 7 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang namanya relasi itu adalah hubungan. Nah, ini yang dinamakan dengan relasi. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Yang pertama tadi kita menggunakan namanya diagram panah ya. Contohnya sebentar, saya bikin yang lebih ini aja kotak saja ya. Nah, misalnya ini 2, 3, 4. Sini himpunan B ya. Di sini misalnya 1, 2, 3. Nah, misalkan saya ambil duanya ini ke 1 ya. Kemudian 3 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 1, 4 ke 2, 4 ke 3. Nah, ini nama relasinya adalah lebih dari ya, lebih dari. Oke. Ini namanya diagram panah. Nah, ini yang pertama, caranya kita menggunakan diagram panah. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan himpunan pasangan berurutan atau disingkat dengan HPB. Himpunan pasangan berurutan, gitu ya. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, kita tinggal menghubungkan, kita lihat dari diagram panahnya, ya, kita bisa menghubungkan nih, kalau tadi 2 ke 1, berarti tinggal 2,1. Kemudian nih 3 ke 1, 3 ke 2, berarti 3,1, ya, 3,2. Harus berurutan, jadi nggak boleh acak. Jadi mulai dari atas sampai ke bawah, gitu ya. Kemudian ada lagi 4,1, 4,2, 4,3. Nah, ini yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Satu lagi, cara yang menyatakan relasi ada satu lagi yaitu dengan diagram Kartesius. Nah, kita pernah belajar ya, diagram Kartesius yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Untuk himpunan A, itu dia adanya di sumbu X. Sedangkan himpunan B adanya di sumbu Y. Berarti tinggal kita masukkan. Lihat, di sini angkanya 2, 3, 4. Kalian tidak boleh langsung isi 2, 3, 4. Ini nggak boleh. Ya. Nah, karena jarak dari sini dari 0 ke 2, 2 kotak kan mestinya kan. Nah, jadi kita mengisinya harus berurutan. 1,
2, 3, 4. Yang ini juga sudah berurutan himpunan D-nya, jadi 1, 2, 3, gitu ya. Tinggal kita pasangkan, lihat dari himpunan pasangan berurutannya. 2,1 berarti 2,1 letaknya di sini. Kemudian 3,1, kemudian 3,2. Ya, 4,1, 4,2, 4,3. Nah, ini namanya koordinat diagram Kartesius ya, pakai koordinat Kartesiusnya. Ini disebut dengan diagram Kartesius. Ya, nah, jadi ada 3 cara menyatakan relasi, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di dalam relasi ya kita ada penyebutan. Kalau di himpunan A itu namanya adalah daerah asal. Nih, daerah asal. Daerah asal nama lainnya adalah domain ya. Himpunan atau anggota himpunan daerah asalnya kalau kita lihat dari sini, dari contoh ini, yaitu semua yang ada di himpunan A. Berarti A, B, C gitu ya. Sedangkan kalau yang di himpunan B itu namanya adalah daerah kawan. Daerah kawan nama lainnya kodomain. Kodomain itu jadi anggotanya adalah yang ada di himpunan B semuanya. PQRS. Dan ada satu lagi, range atau daerah hasil. Daerah hasil itu yaitu daerah kawan, ya daerah kawan yang hanya terkena tanda panah saja, lihat. Nah, itu kan karena hasilnya gitu ya. Berarti yang terkena tanda panah itu adalah P, R, dan S. Maka anggotanya P, R, dan S. Q-nya tidak terkena tanda panah, berarti dia bukan daerah hasil. Gitu ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Pengertian fungsi atau pemetaan. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap domain atau daerah asal dengan tepat atau harus satu pada kodomain atau daerah kawan. Gitu ya, kita lihat contohnya. Nah, ini ada 4 diagram panah. Nah, untuk yang pertama ini dia merupakan fungsi ya. Yang pertama ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena daerah asalnya punya satu pasangan ya. Daerah asal yang dilihat ya, daerah asal. Dia punya satu tanda panah atau punya satu pasangan. Yang gambar yang kedua ini juga fungsi. Kenapa? Karena daerah asalnya punya satu pasangan. Kalau yang gambar ketiga, dia bukan fungsi, ya, bukan fungsi. Ini saya tuliskan dulu, yang ini fungsi, yang ini juga fungsi, yang ini bukan fungsi, ya, bukan fungsi. Kenapa? Karena daerah asalnya ada yang tidak punya pasangan, gitu ya. Gambar yang keempat juga bukan fungsi, ya, karena ada satu anggota yang punya 2 pasangan. Nah, ini jadi yang namanya fungsi tadi, daerah asalnya harus punya satu pasangan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Gitu ya, itu yang disebut dengan fungsi. Untuk menentukan fungsi, untuk menentukan banyaknya fungsi, ya, menentukan banyaknya fungsi, contohnya misalnya gini ya, untuk menentukan banyaknya fungsi. Misalnya saya punya himpunan A, ya, 3, 4, 5. Himpunan B-nya misalnya A, B. Gini ya. Tuh. Nah, pertanyaannya misalnya tentukan ya banyaknya fungsi ya, banyaknya fungsi dari yang A. Himpunan A ke himpunan B gitu ya. Yang B dibalik. Himpunan B ke himpunan A. Nah, ini kita bisa menggunakan cara ya. Kalau kita lihat dulu di sini anggota A-nya itu ada 3 kan, berarti banyaknya anggota A itu ada 3. N ini menyatakan banyaknya anggota gitu ya. Nah, kalau yang B, anggota B-nya itu banyaknya ada 2. Nah, kita punya rumus untuk menentukan banyaknya fungsi ya. Kalau dari A ke B, maka rumusnya B pangkat A. Kalau dibalik, B ke A, berarti rumusnya A pangkat B. Gitu ya, ini jangan sampai terbalik nih.
Kalau terbalik nanti jawabannya bisa salah. Nah, sekarang pertanyaannya yang A adalah dari A ke B. Dari A ke B tadi rumusnya adalah B pangkat A. B-nya yang mana sih? B-nya anggotanya kan ada 2. Yang A anggotanya ada 3. Berarti jawabannya 2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Berarti sama dengan 8. Oh, berarti banyaknya ada 8. Sekarang kalau dibalik B ke A, berarti A pangkat B. Berarti A-nya 3, B-nya 2. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Berarti jawabannya 9. Nah, seperti itu ya. Cara menentukan banyaknya fungsi. Selanjutnya masih fungsi juga. Ini terkait dengan pengertian korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini juga termasuk fungsi. Nah, kita lihat di sini definisinya adalah korespondensi satu-satu itu adalah setiap anggota domain atau daerah hasil dan kodomain daerah kawan dipasangkan dengan tepat satu anggota. Dengan demikian banyak anggota himpunan harus sama. Ya, jadi kalau tadi daerah asalnya saja, kalau yang sekarang dua-duanya daerah asal dan daerah kawannya harus punya tepat satu pasangan, gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan banyaknya korespondensi satu, saya jelaskan yang tadi dulu. Maksudnya korespondensi satu-satu itu, kalau misalnya himpunan A, ya, 1, 2, 3, himpunan B, misalnya A, B, C, nah dia harus punya satu-satu nih. Yang A misalnya satu misalnya ke A, 2 misalnya ke C, 3 misalnya ke B. Nah, masing-masing punya satu nih. Ini punya satu anggota, punya satu tanda panah, punya satu tanda panah. Yang himpunan B juga sama, satu tanda panah, satu tanda panah, satu tanda panah. Jadi dia nggak boleh ada yang kosong, nggak boleh ada yang double gitu ya, nggak boleh ada yang dua apa namanya tanda panahnya, gitu ya. Jadi masing-masing harus satu. Dan ciri-cirinya pasti anggotanya pasti sama banyaknya. Nah, kesimpulannya kalau korespondensi satu-satu itu pasti fungsi. Tapi kalau fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Nah, sekarang untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu beda dengan fungsi. Misalnya, saya punya himpunan A-nya, ya, himpunan A-nya misalnya 2, 3, 5, gini ya. Nah, himpunan B-nya misalnya A, B, C, gini ya. Nah, kalau anggotanya sama, berarti dia merupakan korespondensi satu-satu. Jadi misalnya NA itu banyaknya anggota A akan sama dengan banyaknya anggota B. Karena jumlahnya ada 3, banyaknya berarti dia sama dengan 3. Untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu, saya singkatkan aja, banyaknya korespondensi satu-satu, maka cara menuliskannya adalah 3 faktorial. Nah, rumusnya nih namanya 3 faktorial, tanda seru dibacanya faktorial. Cara mencari 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. Nah, maka hasilnya adalah 6. Berarti kalau misalnya 5 faktorial, berarti harus 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Pokoknya sampai angkanya 1. Ini kalau kita kalikan, ini kan tadi 6 ya. Nah, ini 5 kali 4, 20. Tinggal kita kalikan. 20 dikali 6 berarti 120. Nah, gitu ya caranya. Insya Allah mudah. Selanjutnya kita akan masuk ke notasi fungsi. Notasi fungsi itu adalah, kalau kita kaitkan dengan notasi, di pelajaran kelas 7 ada notasi himpunan. Kalau di sini notasi itu definisinya adalah pemberian nama atau lambang. Kalau notasi fungsi berarti pemberian lambang pada fungsi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Jika suatu fungsi diberi lambang F, maka fungsi tersebut ditulis dengan lambang atau notasi sebagai berikut. Misalnya ada F titik 2A, tanda panah B. Itu bacanya ya, fungsi A dipetakan ke B, gitu ya. Saya kasih contoh lagi misalnya, ya. Misalnya F titik 2X, tanda panah
2X ditambah 3. Nah, ini bacanya berarti fungsi X gitu ya, dipetakan ke 2X ditambah 3. Gitu ya, mudah insya Allah. Kita lanjutkan. Pada fungsi f titik 2x tanda panah ax plus b gitu ya, dengan a dan b bilangan real, maka ini bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b. Nah, ini merupakan rumus fungsi. Jadi ya, kalau ada notasi fungsi f titik 2x tanda panah ax plus b, ini kan baru notasi ya, ini notasi. Sekarang kita mau bikin jadi rumus fungsi. Nah, tinggal kita merubah titik 2-nya menjadi tanda kurung, gitu ya. Tanda panahnya menjadi sama dengan, tinggal gitu aja. AX plus B. Nah, ini baru namanya rumus fungsi, gitu ya. Saya kasih contoh lagi misalnya. F titik 2X, ya, tanda panah 3X tambah 6, gitu ya. Disuruh membuat rumus fungsinya. Kalau rumus fungsinya berarti tinggal kita ubah menjadi F tanda kurung X sama dengan 3X ditambah 6. Nah, itu namanya rumus fungsinya. Gitu ya. Jadi tinggal merubah titik 2 menjadi tanda kurung, tanda panah menjadi sama dengan. Sekarang kita masuk ke nilai fungsi. Nilai fungsi, ya, nilai fungsi itu kita akan mencari beberapa hal ya, beberapa hal atau nilai X-nya nanti yang mau kita cari gitu ya. Kita ambil contohnya ini, menghitung nilai fungsi. Nah, contoh yang pertama ini untuk variasi soalnya dari nilai fungsi. Diketahui fungsi f titik 2x tanda panah 3x min 1. Tentukan rumus fungsinya, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, bayangan dari min 5. Nah, kalau rumus fungsi tadi udah saya kasih tahu ya caranya ya. Berarti tinggal, rumus fungsinya berarti tinggal kita rubah nih jadi f dalam kurung x sama dengan 3x min 1. Nah, itu jadi udah selesai jawaban yang A ya. Nah, sekarang kalau diketahui x-nya sama dengan min 4, berarti yang ada x-nya ini semuanya kita ganti menjadi min 4. Nah, maka kita peroleh f dalam kurung min 4, karena x-nya tadi dirubah jadi min 4, gitu kan. Sama dengan 3x, berarti 3 dikali x, x-nya diganti min 4. 3 dikali min 4 dikurang 1. Maka hasilnya menjadi 3 dikali min 4 itu min 12, dikurang 1, maka hasilnya jadi min 13. Nah, gini ya. Ini pertanyaan yang B. Jadi ingat, kalau X-nya diketahui, berarti X-nya diganti. X-nya min 4, maka X-nya diganti min 4. Untuk bayangan dari 5, bayangan ini nama lain mengganti nilai X. Berarti ini sama aja dengan X sama dengan 5. Nah, berarti kita tinggal mengganti lagi. Sekarang kalau F5, kita ganti lagi. Berarti 3 dikali 5 dikurang 1. Berarti sama dengan 3 kali 5, 15, dikurang 1. Berarti jawabannya 14. Gitu ya. Jadi untuk X dan bayangan itu sama. Ya. Ke contoh berikutnya. Nah, masih menghitung nilai fungsi, ini contoh berikutnya. Ada f titik 2x tanda panah 5x tambah 2. Rumus fungsinya berarti menjadi f dalam kurung x sama dengan 5x ditambah 2. Itu ya jawaban yang A. Sekarang jika FA sama dengan 12, tentukan nilai A-nya. Lihat, yang di dalam kurung sekarang A. Berarti X-nya kita ganti jadi A, maka menjadi F dalam kurung A sama dengan 5A ditambah 2. Tapi lihat, FA itu sama dengan 12. FA sama dengan 12. Kita tambahin aja kayak gitu. Nah, untuk mencari A-nya, kita tinggal menggunakan yang ini saja. Lihat, ya, berarti 2-nya ini kan harus pindah. Untuk mencari A, 2-nya harus pindah karena dia tidak punya A. Berarti harus pindah ke sana. Ingat, kalau pindah,
berarti tanda plusnya berubah menjadi min. Jadi jawabannya 5A sama dengan 12 dikurang 2. Berarti 5A sama dengan 10. A-nya sama dengan 10 dibagi 5. Lihat ya, 5A artinya 5 dikali A. Maka untuk mencari A-nya 10 dibagi 5. Berarti sama dengan 2. Nah, kayak gitu caranya. Oke? Kita lihat contoh berikutnya. Nih, variasi soal berikutnya. Suatu fungsi f(x) sama dengan ax plus b. Jika f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan min 7, nah ini tentukan nilai a dan b-nya. Kemudian bentuk fungsinya dan dicari f8 berapa, gitu ya. Oke, kita lihat sini. Ya. Yang pertama, kita punya persamaannya fx sama dengan ax plus b. Seperti tadi, kalau x-nya diganti 4, ya, maka dia sama dengan 5 kan? Sama dengan 5. Berarti x-nya kita ganti 4 semuanya. Berarti f4 sama dengan ganti a dikali 4 ya ditambah b sama dengan 5. Tuh. A dikali 4 itu sama dengan 4A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini kita punya persamaan yang pertama. Kemudian kalau diganti min 2, ya, kalau kita ganti min 2, F min 2, dia akan sama dengan min 7. Maka kalau kita ganti jadi min 2 X-nya, menjadi A dikali min 2 ditambah B sama dengan min 7. A dikali min 2 jadi min 2A. Ditambah B sama dengan min 7. Nah, ini persamaan yang kedua. Sekarang kita gabungkan untuk mencari A dan B-nya. Ya. Untuk mencari A dan B-nya kita gabungkan. Kita pindahkan ke sini. Yang pertama adalah 4A ditambah B sama dengan 5. Yang kedua, min 2A ditambah B sama dengan minus 7. Caranya untuk mendapatkan A dan B, kita tinggal tarik garis, kemudian dikurangin. Gitu ya. Kita mulai dari depan. 4, bacanya ya, lihat di sini bacanya 4 dikurang min 2. Saya ulangi, 4 ya, 4 dikurang min 2. Nah, bacanya jadi 4 dikurang min 2. Nah, tanda seperti ini harus dikalikan. Berarti jadi 4 ditambah 2, berarti sama dengan 6. Oh, berarti jawabannya 6A. Ya. Sekarang B dikurang B, ya habis ya, jadi 0. Kemudian selanjutnya 5 dikurang min 7. 5 dikurang min 7, berarti jadi 5 ditambah 7, berarti sama dengan 12. Di sini 12. 6A ditambah 0 jadi 6A, sama dengan 12. Seperti tadi ya. Seperti tadi yang 5A itu, ini 6A berarti A, 6 dikali A, berarti cari A-nya sama dengan 12 dibagi 6. A-nya kita peroleh 2, gitu ya. Kita udah dapat nih A-nya 2, ya, A-nya dapat 2. Sekarang kita ingin mencari B-nya, ya, ingin mencari B-nya. Untuk mencari B-nya, kita boleh pilih persamaan 1 atau persamaan 2, gitu. Misalnya saya ambil persamaan 1 aja ya. Persamaan 1 itu 4A, ya, 4A ditambah B sama dengan 5, gitu ya. A-nya udah dapat 2, berarti 4 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. 4 dikali 2, 8, ditambah B sama dengan 5. Nah, 8-nya pindah ke sana, jadi minus, berarti B sama dengan 5 dikurang 8. Berarti B sama dengan minus 3. Kita dapat B-nya sama dengan minus 3. A-nya 2, B-nya minus 3. Kemudian ditanya bentuk fungsinya. Nah, kita balik lagi ke rumus awal. Fx sama dengan Ax plus B gitu kan. Maka A-nya udah dapat, B-nya juga udah dapat kan. Berarti tinggal kita tulis rumus fungsinya adalah Fx sama dengan A-nya 2x ditambah B-nya minus 3. Nah, ini ada 2 tanda, berarti harus dikalikan. Berarti Fx sama dengan 2x plus dikali min jadi min 3. Nah, ini bentuk fungsinya. Ya.
Nah, ini bentuk fungsinya. Nah, pertanyaan yang ketiga yang C ya, yang diminta F8 ya udah tinggal kita ganti X-nya menjadi 8. Jadi F8 sama dengan tinggal ganti X-nya jadi 8. 2 dikali 8 dikurang 3. Berarti 2 kali 8 itu 16, dikurang 3, maka hasilnya adalah 13. Gitu. Oke. Ya, ini adalah relasi dan fungsi, sudah dijelaskan semuanya. Sekarang kita masuk ke grafik fungsi yang terakhir, ya. Grafik fungsi. Untuk membuat grafik fungsi, kita buat tabel terlebih dahulu. Nih, ini misalnya ada contoh soal, ya, himpunan daerah asalnya, ya, ini yang ada P-nya ini maksudnya ini daerah asal, ya. P-nya itu adalah daerah asal 0, 1, 2, 3, 4. Tadi kita udah jelaskan, ya, untuk daerah asal itu adanya di sumbu X gitu kan. Ini daerah asal. Nah, ya daerah asal berarti ini adalah X-nya. Tuh, maka kita tulis di sini nih X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Terus ada fungsinya nih. Nah, fungsinya adalah Fx ya. Fungsinya Fx sama dengan 2x ditambah 1 gitu ya. Fx-nya ini kalau di dalam koordinat kartesius dia sebagai sumbu y-nya. Nah, di sini adalah Fx-nya nih atau sumbu y-nya. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, Fx-nya adalah 2x tambah 1, maka yang kita tulis di sini adalah 2x tambah 1-nya. Nah, sekarang kalau tinggal kita isi nih tabelnya ya. Jadi untuk membuat grafik kita buat tabelnya dulu supaya mudah nanti. Kalau x-nya mulai dari 0, kalau X-nya mulai dari 0, maka 2 dikali 0 ditambah 1. Berarti 2 kali 0, 0 tambah 1 berarti hasilnya 1. Kalau X-nya 1 berarti 2 dikali 1 ditambah 1 berarti jawabannya 2 dikali 1, 2 tambah 1, 3. Kalau X-nya 2, 2 dikali 2 ditambah 1, ya. Nah, berarti 4 ditambah 1 berarti jadi 5. 2 dikali 3 ditambah 1 berarti 6 ditambah 1 jadi 7. 2 dikali 4 ditambah 1 berarti jadi 8 tambah 1, 9. Nah, untuk HPB-nya kita tinggal pasangkan. Berarti 0,1 ya, X-nya 0 hasilnya 1. Kemudian 1,3 ya, kemudian 2,5, kemudian 3,7, kemudian 4,9 gitu ya. Nah, itu udah jadi himpunan pasangan berurutan. Ya, baik, selanjutnya kita akan masukkan ke koordinat kartesius. Tadi kita udah dapat ya himpunan pasangan berurutannya 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, 4,9 ya. Tinggal kita masukkan. 0,1 ya, tinggal kita kasih titiknya. 0 itu di sumbu X, kemarin kita udah pelajari ya. 0,1 berarti 0 di X, satunya di Y, berarti di sini titiknya. 0,1. Kemudian 1,3, di sini 1,3. Selanjutnya 2,5, di sini 2,5. Selanjutnya 3,7 ya, dan terakhir 4,9 ya. Bentar. 4,9. 4,9 itu di atas ya. Maaf ini saya agak ke alingan dengan apa namanya di layarnya. Mohon maaf, jadi nggak bisa ditulis titiknya di atas. Nah, kalau sudah, kamu tinggal hubungkan titiknya aja. Ya, koordinat kartesiusnya tinggal dihubungkan. Nah, ini namanya menggambar grafik. Tapi ini pakai penggaris ya. Ini maaf nih, polisi nggak pakai penggaris gitu ya. Dan seterusnya ke atas gitu ya. Jadi nanti gambarnya harusnya lurus gitu ya, harus pakai penggaris. Baik, ya itu grafik fungsi, namanya grafik berarti menghubungkan titiknya gitu ya. Baik, itu pertemuan kita ya dari relasi dan fungsi.
Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami. Kalau belum memahami, diulang-ulang videonya. Jangan lupa di like, subscribe, ya kan? Atau juga di share ke teman-temannya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.